mengenai peralatan untuk menganalisa gempa bumi, dan nantinya akan ada penjelasan pengenalan tentang gempa bumi. Mulai dari Padang dulu ya. Di Padang itu kebetulan ada dua. Yang pertama di Teluk Bayur, itu namanya Stasiun Maritim Teluk Bayur. Tugasnya yaitu melaksanakan pengamatan cuaca kemaritiman. Jadi kalau adik-adik menyeberang ke Mentawai atau nanti ke Pulau Jawa nih kapal, nanti akan menggunakan data dari kemaritiman. Selanjutnya di dekat Bandara Internasional Minangkabau itu ada stasiun meteorologi Padang Pariaman. Tugasnya yaitu untuk melaksanakan pengamatan cuaca penerbangan. Jadi kapan pesawat itu boleh untuk take off atau landing, nantinya akan membutuh data cuaca dari stasiun meteorologi. Selanjutnya yang ketiga yaitu stasiun klimatologi. Itu berada di Tijin atau tepatnya di Kepala Ilalang ya Bu ya. Itu untuk melakukan pengamatan iklim. Dibutuhkan nantinya oleh petani. Jadi kapan petani itu boleh untuk bercocok tanam atau nantinya akan panen. Selanjutnya di sini yang keempat stasiun geofisika Padang Panjang. Tugasnya yaitu melaksanakan pengamatan gempa bumi dan tsunami. Dan yang terakhir di Palumpuh sana ada stasiun GAW atau Global Atmosphere Watch. Fungsinya yaitu untuk menentukan kualitas udara. Mungkin beberapa bulan belakangan mungkin Padang dihebohkan dengan isu kabut asap kan? Seperti itu. Jadi datanya apakah kualitas udara itu sehat atau tidak, itu akan membutuhkan data dari stasiun GAW. Sampai di sini ada pertanyaan, itu apa aja? Ada yang tahu? Apa yang dapat menimbulkan gempa bumi? Penyebab terjadinya gempa bumi? Ada yang tahu? Tektonik. Tektonik. Apa lagi? Jadi gempa bumi tektonik itu adalah gempa bumi yang diakibatkan oleh pergerakan lempeng. Terus apa lagi? Vulkanik gempa bumi yang diakibatkan oleh aktivitas gunung berapi. Yang ketiga, gempa bumi yang diakibatkan oleh pergerakan lempeng di kerak ini. Tektonik Pak. Oke, bisa aja ini temennya bisa aja. Boleh. Di sini ada pertanyaan nggak? Lempeng yang bergerak berlawanan ini menciptakan daratan baru di dasar laut. Interaksi kedua adalah pertemuan batas dua lempeng yang bergerak saling mendekati dan bertumbukan sehingga menciptakan zona seleh. Bebatuan tersebut mendorong karbon dioksida beserta lava ke permukaan bumi. Semuanya dilepaskan ketika terjadi letusan. Cara mineral, lempeng yang berbeda sehingga tercipta dua komponen gaya. Ini adalah awal mula pertemuan yang sejajar batas lempeng yang kemudian dikenal sebagai sesar. Sesar dapat terjadi di dasar laut ataupun di lautan. Sesar Sumatera merupakan salah satu contoh pergerakan lempeng tersebut. Garis yang memanjang dari Teluk Semangko Provinsi Lampung hingga Aceh lebih kurang sepanjang 1.650 km terbagi menjadi 19 segmen. Pergeseran lempeng pada sesar Sumatera sangat aktif dengan kecepatan 2 cm per tahun. Di beberapa titik seperti sesar Sumatera terdapat bagian yang terkunci akibat kontur permukaan sesar yang berbeda. Namun di jarak sekitar 50 km dari titik terkunci, pergeseran sesar terus berlangsung. Ketika kedua lempeng yang terkunci lepas secara tiba-tiba, putaran dahsyat yang menyebar ke segala arah pun terjadi. Putaran ini kita kenal sebagai gempa bumi. Gempa bumi adalah sumber udara yang tidak pergerakan sesar aktif meskipun bermagnitudo tak terlalu besar dengan epicentrum dangkal berpotensi menimbulkan korban karena letaknya sangat dekat dengan pemukiman dan aktivitas penduduk. Sampai di sini ada pertanyaan? Bumi tadi wujudnya padat dan mantelnya wujudnya cair dan kerak bumi itu mengambang di atasnya. Tapi suhu dari inti bumi itu sangat panas dan mengakibatkan, mungkin adik-adik pernah merebus air kan di rumah? Jadi bagian yang dingin akan turun ke bawah dan bagian yang panas akan naik ke atas seperti itu. Jadi mungkin
mungkin seperti kalau kita lihat seperti merebus sop. Jadi ada perputaran tuh daging-dagingnya di dalam seperti itu. Itulah yang dinamakan dengan arus konveksi yang menggerakkan lempeng-lempeng. Jadi titik-titik merah itu merupakan gempa dengan kedalaman kurang dari 60 km, yang kuning itu 60 sampai 300 km dan yang hijau di atas 300 km. Kalau kita lihat di sana, hampir seluruh bagian barat Pulau Sumatera dan selatan Jawa itu ditutupi. Jadi wilayah kita sangat rawan terhadap gempa bumi. Seperti itu. Ini peta seismisitas dunia. Jadi gempa bumi itu terjadi di daerah perbatasan lempeng. Bisa dilihat di sana. Ada titik-titik merahnya. Jadi Kota Padang dulu listrik mati sekitar 1 minggu. Itu tanpa listrik, tanpa sinyal handphone. Seperti itu. Jadi bau mayat sudah di mana-mana. Ada yang tahu hotel Laksana? Itu dulu banyak korban di sana. Namanya dulu Hotel Ambacang pada tahun 2009. Setelah itu baru berubah namanya menjadi Hotel Laksana. Di Pondok. Setelah itu yang akan tanah adalah seperti di likuifaksi dan terjadi longsoran tanah. Selanjutnya akan terjadi tsunami dan kebakaran. Sampai di sini pada Aubin Indonesia. Ada kan namanya yang cewek Nami? Ada Pak. Ini kan yang lebih mudah. Nami itu artinya gelombang dalam bahasa Jepangnya. Dan su itu pelabuhan. Jadi tsunami itu adalah gelombang yang berlabuh. Jadi kecepatan gelombang tsunami di laut itu hampir sama dengan pesawat jet, sekitar 400 km per jam. Di sini di film ini gelombang tsunami-nya ditandai dengan air surut dulu di laut dan itu tidak harus surut. Lihat lah. Menurut juga di sama si Raffi, Rafca, FK, Iman, FK, Ampan, ini awal. Ibu saya nuklir dari aku. Contohnya habis pulang sekolah main ke sana. Apa yang harus dikenali dulu di sana? Jalan keluar melalui Enggak. eskalator. Allah bacot emang mau ada getar ya. Jalur evakuasinya di mana? Tangga apa? Tangga evakuasi emang ada? Yang ada tangga darurat, tidak ada tangga evakuasi. Jadi setiap masuk bangunan yang ada yang perlu tahu itu jadi korbannya karena keinjak saking paniknya karena gempa bumi seperti itu. Ya. Nah, tidurnya lantai berapa lantai? Ya. Kalau di kelas kan nggak ada penata jam kan? Ada yang jadi lindungi kepalanya seperti ini. Lindungi kepalanya dari lehernya. Kakinya ada yang ada dari atas.
Nenek bisa. Tangannya patah atau lehernya yang patah? Jadi kalau seandainya Awas loh. Biar. Siapa suruh di bawah meja? Ini adalah lapangan yang berisi alat-alat BMKG untuk mengukur kecepatan angin, untuk energi. Boleh dilihat. Matahari ini kan dalam satu hari itu bersinar itu selama 12 jam ya. Kalau 12 jam lagi itu apa? Malam. Jadinya dalam satu hari itu ada apa? Ada apa? Itu mana menujunya itu? Itu. Hah? Sana kemana tuh anaknya? Ke sini. Hutan ini ada gambar. Nah, itu 2 meter. Ini di atas 2 meter, di atas putar. Suara. WRS itu apa, Bu? Logo yang bulat-bulat ini apa, Bu? Ya? Gitu ini jadi hijau gitu. Gambaran rumahnya deh. Makin besar lingkarannya, makin kuat gempanya. Ini lihat dari videonya. Bagaimana?